Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 961-965. Sebuah pedang menebas dengan keras, dan nafas yang menakutkan menyelimuti pelindung agung. Pada saat ini, pelindung yang hebat itu sudah terluka. Jadi bagaimana dia bisa menahan pukulan mengerikan dari Dev? Astaga, cahaya keemasan menyala, dan pelindung agung hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan, menoleh untuk melihat lengannya, dan menemukan bahwa lengannya dipotong oleh cahaya keemasan. Setelah beberapa saat, darah terus menyembur dari lengan yang terpotong, dan rasa sakit yang parah mengikuti. Arregegehah, pelindung besar itu berteriak. Jeritan pelindung yang agung langsung mengejutkan pelindung lainnya. Melihat kakak tertua mereka terluka, penjaga lainnya tiba-tiba menjadi marah, dan semua menabrak Dev yang menghadapnya. Meskipun ini semua adalah avatar yang dibuat oleh Dev, bayangan itu tidak seperti Ichiro Watanabe. Mereka hanya digunakan untuk membingungkan lawan. Avatar bayangan Dev juga memiliki kekuatan yang baik. Meskipun mereka tidak sebagus tubuh utama, mereka juga memiliki kekuatan dengan tingkat master besar. Pedang yang ditebas oleh klon bayangan itu dihindari oleh beberapa penjaga lainnya, dan kemudian menghantam klon itu dengan pukulan yang kejam. Keempat bayangan itu langsung hancur dan menghilang ke udara. Tetapi Dev berdiri di depan pelindung agung tanpa cedera, menatap dingin pada pelindung agung yang berteriak. Kakak, 4 wali lainnya bergegas untuk membantu pelindung agung menghentikan pendarahan. Kamu mundur. Kekuatan anak ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kita harus melaporkan masalah ini kepada Patriark. Pelindung agung meminta yang lain untuk mundur, dan dia berencana untuk menahan Dev dengan putus asa. Kakak, kita pergi bersama. Beberapa pelindung lain mengatur pelindung agung, dan sosok mereka langsung naik ke udara. Mereka tidak berencana untuk bertarung dengan Dev. Aku berkata, kalian semua akan mati di sini. Dev mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya, ilmu pedang 9 bayangan, tarik pisau dan potong air. Energi pedang yang menakutkan langsung menyelimuti beberapa penjaga, dan kemudian melihat cahaya keemasan berkedip, dan 5 penjaga langsung terkena pedang. Energi pedang yang menakutkan langsung merobek penjaga kelima, dan seluruh tubuh orang itu terbelah 2 dari tengah, dan darah bercampur dengan organ dalam dan tersebar dari udara. Saudara kelima, beberapa penjaga berteriak dengan sedih dan marah. Kamu membunuh saudara kelima, aku akan membunuhmu. Melihat ini, pelindung kedua berbalik dan memukul Dev dengan pukulan. Melihat pelindung kedua bergegas dengan 1 pukulan, Dev tidak menghindar atau bergerak. Cahaya keemasan di tubuhnya berkedip, dan potongan-potongan sisik yang berkedip-kedip mulai muncul. Sisik-sisik ini seperti yang tumbuh dari kulit ketika Dev baru saja mundur. Segera, seluruh tubuh Dev ditutupi dengan sisik seperti itu, seperti lapisan baju besi. Ledakan. Penjaga kedua menghancurkan Dev dengan pukulan, dan kekuatan anti kejut yang luar biasa membuat tubuh penjaga kedua terbang terbalik, tetapi Dev tidak bergerak. Begitu saja, Dev mendengus dingin. Tubuhnya tiba-tiba melompat tinggi, dan kemudian dia menginjak dada penjaga kedua, dan langsung menginjaknya. Tubuh penjaga kedua terbanting keras ke tanah, diikuti oleh suara retakan tulang. Dan mulut penjaga kedua menyemburkan darah, yang bercampur dengan banyak organ dalam yang rusak. Pelindung kedua memelototi Dev, seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya memiringkan kepalanya. Lalu tidak ada suara lagi. Kakak kedua, melihat ini, pelindung ketiga meraung dan berbalik. Dan ketika Dev menginjak pelindung kedua, dia menabrak punggung Dev. Bang! Dengan suara tumpul,
Penjaga ketiga itu memukul Dev dengan pukulan yang kejam. Tetapi Dev tidak bergerak. Justru tubuh penjaga ketiga itu langsung terguncang berulang kali. Dev perlahan berbalik dan menatap penjaga ketiga itu. Mata tajam Dev benar-benar menakuti pelindung ketiga itu berulang kali. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan. Seiring dengan peningkatan ranahnya, tubuh fisiknya juga telah banyak menguat. Sekarang tidak mudah untuk menghancurkan tubuh fisik Dev. Dev, kami dari keluarga naga. Kamu tahu keluarga naga. Jika kamu membunuh kami semua sekarang, keluarga naga pasti tidak akan bisa menyelamatkanmu. Pelindung ketiga menatap mata Dev dan benar-benar ketakutan. Keluarga naga, Dev mencibir, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan menghancurkan seluruh keluarga naga. Setelah selesai berbicara, Dev menebas dengan pedang, dan pedang Ki yang luas langsung memotong pelindung ketiga menjadi daging, dan bahkan sepotong daging dan darah yang lengkap tidak dapat dilihat. Pelindung agung melihat pemandangan ini. Meskipun dia sedih dan marah di dalam hatinya, dia sudah kehilangan keberaniannya. Dia didukung oleh pelindung keempat dan hendak melarikan diri dengan putus asa. Sosok Dev menghilang dalam sekejap, dan dalam sekejap, dia tiba di depan pelindung agung dan keempat, menghalangi jalan keduanya. Dev, kami tidak datang untuk membunuhmu. Pemilik hanya meminta kami untuk membawamu ke keluarga naga, bukan untuk membunuhmu. Jangan salah paham. Pelindung agung memandang Dev, yang berlumuran darah, dan buru-buru menjelaskan. Aku tahu kamu tidak datang untuk membunuhku. Dev berkata dengan acuh tak acuh, tapi aku akan membunuhmu. Apakah kamu melihat mayat itu? Mereka semua saudaraku. Dev, kamu. Pelindung agung ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat kilatan cahaya dari pedang pembunuh naga di tangan Dev. Kepala dari pelindung keempat yang berdiri di samping pelindung besar itu terbang ke udara dalam sekejap, dan darah menyembur keluar, menyemprotkan pelindung besar itu ke seluruh tubuh. Wuzong kelas 5. Pedang langsung menebas kepalanya. Pelindung agung tidak bisa percaya kekuatan seperti apa yang telah dicapai Dev. Mungkinkah yang baru saja ditembus Dev bukanlah ranah Wuzong, tetapi bangsawan Wu? Ranah bangsawan Wu itu bisa memindahkan gunung dan merebut kembali lautan dan mengubah awan dan hujan. Tapi usia Dev terlalu muda. Sekarang giliran Anda. Pedang pembunuh naga di tangan Dev selalu menjadi pelindung yang hebat. Dev, kamu terlalu menipu. Lengan pelindung agung terputus melihat bahwa tidak ada harapan untuk bertahan hidup saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam. Dan kemudian tubuh pelindung agung mulai membengkak seperti bola. Pelindung hebat akan meledak. Bagaimanapun, ini akan berakhir dengan kematian. Judge dia akan menggunakan penghancuran diri untuk membunuh Dev bersama. Tubuh pelindung besar itu semakin besar. Matanya terbuka lebar seperti lonceng tembaga. Dan wajahnya juga merah. Dev, cepat kembali. Naga 5 berteriak keras. Wajahnya penuh kepanikan. Penghancuran diri seorang Wuzong sekuat bom. Tapi Dev tidak panik. Meletakkan pedang pembunuh naga di tangannya. Dan perlahan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Dev yang awalnya tidak suka merokok, kini berharap bisa menggunakan rokok untuk menghilangkan stresnya. Mayat di seluruh tanah mati untuknya. Bahkan jika dia membunuh 5 penjaga, orang-orang ini tidak akan selamat. Melihat Dev tidak berlari dan begitu santai, tubuh pelindung agung membengkak lagi. Dev sedang merokok, dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan, dan sisik di tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat, membungkus Dev dengan erat. Dev, pergi ke neraka. Tubuh pelindung besar telah mencapai batasnya. Boom! Dengan suara yang memekakkan telinga, seluruh villa Bukit Indah dan bahkan seluruh Hongcheng merasakan kekuatan ledakan ini. Awan jamur naik di langit, dan itu bisa dilihat dengan jelas dari kejauhan. Banyak orang melihat ke langit, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dev, naga 5 meraung dan mulai berlari dengan sekuat tenaga. Tuan Chen, Yansen dan Fata juga segera bergegas pergi.
Tetapi ketika asap menghilang dan beberapa orang berlari ke arah mereka, mereka menemukan bahwa Dev berdiri tanpa noda di tempat. Asap di mulutnya masih menyala. Cahaya keemasan di tubuhnya menghilang. Dev menjatuhkan rokok ke mulutnya dan perlahan menatap Naga Lima. Paman Long, aku tidak ada hubungannya. Naga Lima melangkah maju dan memeluk Dev dengan penuh semangat. Hahaha. Dev, bagus. Bagus. Selama kamu terus berlatih seperti ini, wanita tertua akan bisa melihat matahari lagi. Paman Naga, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita harus pindah tempat. Dev tahu bahwa karena keluarga naga telah menemukan tempat ini, tidak mungkin bagi Naga Lima untuk mundur dan pensiun di Hongcheng, dan dia perlu pindah ke tempat lain. Kita mau kemana? Tanya Naga Lima. Lembah Dewa Obat. Bagi Dev, tempat teraman adalah Lembah Dewa Obat. Dev menjelaskan kepada Yansen dan Fata untuk berurusan dengan pemakaman di Hongcheng, dan kemudian membawa Naga Lima, Yuki dan lainnya ke Lembah Dewa Obat. Sekarang Yuki, Ellie dan Laura semuanya terluka, dan mereka masih bisa pulih dari luka mereka di Lembah Dewa Obat. Setelah Dev dan yang lainnya tiba di Lembah Dewa Obat, Darensu segera mengatur agar seseorang mulai merawat Yuki dan yang lainnya. Naga Lima mengeluarkan undangan untuk percoba dan menyerahkannya kepada Dev. Dev, percobaan ini pasti berbahaya dan tidak biasa. Kamu harus berhati-hati. Naga Lima menatap Dev dengan khawatir. Paman Naga, jangan khawatir. Dengan kekuatan saya saat ini, generasi muda itu takut saya bukan lawan mereka. Belum lagi saya memiliki identitas resmi sekarang. Mereka tidak berani menyerang saya secara terbuka. Dev menerima undangan itu dan berkata dengan percaya diri. Hei, kamu masih terlalu muda. Dunia seni bela diri jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Jadi berhati-hatilah. Naga Lima menepuk bahu Dev. Aku tahu, Yuki dan yang lainnya akan menyusahkan Paman Naga lagi untuk menjaga. Setelah Dev menjelaskan, dia meninggalkan Lembah Dewa Obat dan langsung pergi ke Kyoto. Masih ada 1 hari tersisa sebelum percobaan, dan Dev harus pergi ke Kyoto sesegera mungkin. Keluarga Naga, masih ada 1 hari tersisa sebelum persidangan. Saat ini, semua sekte dan keluarga di Kyoto sedang bersiap. Anda harus tahu tempat persidangan ini. Tetapi makam kaisar, yang telah melalui ribuan tahun, memiliki harta dan bahaya. Tidak ada yang tahu. Tetapi di dalam mausolem kekaisaran, itu pasti penuh dengan bahaya dan organ. Tetapi semua orang tahu bahwa dengan pengembalian tinggi, seseorang harus menghadapi risiko tinggi. Raiden, kekuatanmu telah meningkat banyak ketika kamu kembali kali ini. Naga Jaedin memandang Raiden di depannya dengan kegembiraan di wajahnya. Ayah, berkat ajaran guru yang baik, guru awalnya berencana untuk membiarkan saya berkonsentrasi pada kultivasi saya. Setelah tahun baru, saya akan mencapai puncak Wuzong. Saya khawatir akan butuh waktu untuk kembali kali ini, kata Raiden. Anak bodoh, situs percobaan ini adalah makam kaisar berusia 1000 tahun. Pasti ada banyak harta dan sumber daya di dalamnya. Ketika keluarga naga kita mendapatkan ini, saya akan menggunakan sumber daya ini dan menggunakan kecepatan tercepat. Mendorong ke puncak Wuzong. Atau bahkan ranah Wuhou. Wuhou seusiamu mungkin yang pertama sejauh ini. Naga Jaedin menatap Raiden dengan penuh perhatian dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Selama aku berpartisipasi dalam percobaan, harta dan sumber daya itu milik keluarga nagaku. Wajah Raiden penuh percaya diri dan kebanggaan. Namun, dia memang memiliki modal untuk menjadi arogan. Dan dia dapat mencapai ranah seni bela diri peringkat 7 di usia muda, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang setelah berlatih selama beberapa dekade. Apalagi, kekuatan Raiden sebanding dengan beberapa patriark sekte aristokrat. Hahaha, jika kamu mengatakan itu, ayah akan lega. Naga Jaedin tertawa.
Pada saat ini, Hayden di samping sedikit menundukkan kepalanya. Dibandingkan dengan Raiden, kekuatannya saat ini jauh lebih buruk daripada Raiden. Meskipun bakatnya bagus, dia tidak memiliki sumber daya. Dan Raiden mendapatkan hampir seluruh sumber daya keluarga naga untuk diolah. Jadi kekuatannya pasti tumbuh pada tingkat tertentu. Hayden, apakah kamu belum melakukan kontak dengan pelindung keluarga? Pada saat ini, Naga Jaedin memandang Hayden dan bertanya, Patriark, aku belum dihubungi. Hayden menjawab dengan suara rendah. Sial, mengapa butuh banyak waktu untuk menangkap Dev untuk hal-hal sampah ini? Pasti minum di luar dan menjemput gadis-gadis. Jika mereka membuat kesalahan, ketika mereka kembali, aku akan menghajar mereka. Naga Jaedin mengerutkan kening dan mengutuk keras. Dia sama sekali tidak curiga. 5 penjaga dengan kekuatan Wuzong seharusnya bisa menangkap Dev dengan mudah. Demi keamanan, Naga Jaedin telah menggunakan banteng untuk membunuh seekor ayam. Protektorat Kyoto. Dev duduk bersama Winston di halaman paviliun protektorat. Tuan Chen, apakah Anda sudah meningkatkan kekuatan Anda lagi? Winston menatap Dev dengan ragu. Apa, bisakah kamu merasakannya? Aku sudah menyembunyikan napasku. Dev sedikit terkejut. Dev sudah menyembunyikan auranya. Bahkan jika Winston bisa melihatnya, maka kemampuan bersembunyinya terlalu buruk. Tidak benar. Saya tidak merasakan nafas Tuan Chen sama sekali. Saya hanya merasakannya dari aura Tuan Chen. Saya tidak perlu merasakan nafas Anda. Aura yang secara alami muncul dari tubuh Anda terasa berbeda dari waktu sebelumnya. Sangat berbeda. Winston menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang momentum semacam ini. Dengan peningkatan ranahnya, auranya menjadi lebih dan lebih kuat. Kekuatan aura semacam ini meningkat. Dan aura yang dia pancarkan sangat mendasar. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Baru saja menerobos 2 hari yang lalu. Dev berkata dengan senyum tipis. Selamat kepada Tuan Chen. Sekarang kamu telah menembus ke ranah Wuzong. Dengan kekuatanmu yang kuat. Bahkan jika kamu bertemu dengan Wuzong kelas 5, kamu tidak perlu takut. Winston sangat senang untuk Dev ketika dia melihat terobosan Dev. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa kekuatan Dev meningkat dalam kelipatan geometris. Meskipun Dev baru saja menerobos ke Wuzong, kekuatannya sanggup melawan 5 orang Wuzong kelas 5, dan dia bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Jika itu adalah Wuzong kelas 7, Dev juga bisa menang. Jika itu adalah puncak dari Wuzong, Dev tidak memiliki kepastian. Bagaimanapun, dengan peningkatan ranah, bahkan jika itu adalah peningkatan ranah kecil, kekuatannya akan sangat berbeda. Tanah Kyoto. Naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Kekuatanku jauh lebih buruk dari Raja Kepiting. Dev berkata tanpa daya. Bagaimanapun, Dev mulai terlambat. Hanya dalam beberapa tahun, dia dianggap jenius untuk dapat mencapai keadaan seperti itu. Tetapi berkat teknik konsentrasi hatinya sendiri, metode ini terlalu gila. Memikirkan teknik konsentrasi hati, sosok pria tiba-tiba muncul di benak Dev. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, sosok ini selalu muncul di benaknya secara tiba-tiba. Dan sosok ini, Dev tahu bahwa itu adalah sosok ayahnya yang belum pernah dia temui. Dan dia sangat ingin tahu apa identitas ayahnya. Kekuatan macam apa yang dimiliki seseorang yang memiliki teknik kultivasi sesat seperti teknik konsentrasi hati dan dapat menciptakan kekuatan seperti yang dimiliki Istana Raja Langit. Tuan Chen, Tuan Chen. Melihat Dev tiba-tiba tertegun, Winston merasa seperti dia berteriak 2 kali. Tubuh Dev terkejut, dan dia buru-buru bangun dan berkata, Tuan Paviliun Zhao, ada apa? Melihat Dev baik-baik saja, Winston berkata, Tuan Chen, Tuan Xi mengirim pesan 2 hari yang lalu, mengatakan bahwa keluarga Watanabe dari negara pulau telah mengirim seorang master untuk menyelinap ke negara kita untuk membunuh Tuan Chen.
Tetapi Tuan Xi berkata, kamu tidak perlu melakukannya. Jika kamu terlalu khawatir, jika orang-orang itu berani masuk, seseorang secara alami akan membuat mereka menghilang. Yah, begitu. Dev mengangguk. Dia tidak meragukan kata-kata Tuan Xi sama sekali, karena dia telah melihat kekuatan organisasi. Kekuatan yang ditunjukkan Kapten Sing pada saat itu tidak lebih buruk dari Dev sekarang. Anda harus tahu bahwa Kapten Sing hanyalah seorang dapat dilihat bahwa Tuan Xi ini atau organisasi ini tingkat tinggi. Betapa menakutkannya kekuatan itu. Namun, Tuan Xi juga menginstruksikan Tuan Chen untuk tidak pergi ke luar negeri untuk sementara waktu, atau tidak akan ada cara untuk menjamin keselamatan pribadi Anda. Winston berkata lagi. Dev mengangguk. Waktunya sangat berharga sekarang, dan dia tidak sabar untuk menghabiskan setiap saat untuk berkultivasi. Di mana dia bisa pergi ke luar negeri ketika dia punya waktu. Aliansi Seni Bela Diri, Douglas Zhu, Walton Guo dan pejabat senior lainnya dari Aliansi Seni Bela Diri berkumpul bersama. Besok adalah awal resmi percoba. Sebagai penyelenggara, Asosiasi Seni Bela Diri harus mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Jika terjadi kesalahan, mereka juga tidak akan baik-baik saja dalam menjelaskan. Percobaan ini, dan makam kaisar terkubur di bawah tanah selama ribuan tahun. Saya masih tidak tahu berapa banyak harta yang ada di dalamnya. Saya berharap pemimpin aliansi diam-diam mengirim beberapa orang kita untuk mendapatkan beberapa harta di dalamnya. Walton Guo bertanya pada Douglas Zhu dengan hati-hati. Douglas menggelengkan kepalanya kali ini. Tuan Xi secara pribadi meminta, dan kami diam-diam mengirim seseorang, dan kemungkinan besar akan ketahuan. Kalau begitu mari kita lihat harta karun di makam kaisar diambil oleh keluarga sekte lain. Walton belum mau menyerah. Jangan khawatir. Saya sudah berbicara dengan Naga Jaedin. Anda akan memimpin tim dalam uji coba ini. Tetapi Anda harus menjaga keluarga naga. Harta dan sumber daya yang didapat keluarga naga akan dibagi rata dengan kami. Douglas sudah membuat rencana. Aku mengerti. Walton mengangguk. Hari berikutnya, percobaan resmi dimulai. Dev mengikuti Winston ke tempat percobaan. Ketika Dev tiba, dia menyadari bahwa tempat itu sudah ramai dengan orang, dan banyak orang dari keluarga sekte telah tiba. Bukit yang dia temukan sudah rata pada saat ini, dan sekitarnya diblokir oleh tembok tinggi. Hanya menyisakan satu pintu masuk dan keluar. Ada dua orang dengan kekuatan sekte bela diri peringkat ke-7 yang menjaga pintu masuk dan keluar untuk mencegah siapapun dari membobol tanpa izin. Tolong tunjukkan undangannya. Yang tidak punya undangan tidak bisa masuk. Setelah Dev dan Winston berjalan ke pintu, mereka dihentikan oleh dua penjaga. Dev menunjukkan undangan dan mengikuti Winston ke dalam. Begitu dia masuk, Dev menemukan bahwa ada lubang yang dalam di dalam, dan gerbang batu besar terbuka di luar. Dilihat dari ukuran makam kekaisaran ini, pasti akan ada banyak harta di dalamnya, dan juga akan ada senjata tersembunyi. Kakak Chen, tepat ketika Dev sedang mengamati makam kaisar, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Dev menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah Jonathan, dan ada dua orang di belakang Jonathan. Semuanya adalah penguasa kekuatan Wuzong. Jonathan, apa yang kamu lakukan di sini? Dev bertanya dengan curiga. Lagi pula, dengan kekuatan Jonathan, jika dia datang untuk berpartisipasi dalam percobaan, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Aku di sini untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Jonathan berkata dengan penuh semangat. Dev terdiam beberapa saat. Dia tidak berpikir bahwa Jonathan benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam percobaan. Dengan kekuatanmu, bukankah berpartisipasi dalam percobaan mencari kematian? Apakah kamu tahu berapa banyak bahaya yang akan ada di makam kaisar yang berdebu ini selama ribuan tahun? Dev tidak mengerti. Bagaimana mungkin Larry Zhao mengizinkan Jonathan untuk berpartisipasi dalam persidangan? Saya tidak takut.
Ayah saya mengatakan bahwa saudara Chen juga akan datang untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Tidak masalah bagi saya untuk mengikuti Anda. Selain itu, saya juga membawa 2 tuan. Jonathan menunjuk kedua orang di belakangnya. Tuan Chen. Keduanya melangkah maju dan berteriak pada Dev dengan hormat. Dev sedikit mengangguk. Meskipun kekuatan 2 orang ini Wuzong tingkat ketiga tidak rendah. Di antara sekte dan keluarga besar dalam percobaan ini, kekuatan semacam ini bukanlah apa-apa. Ikuti aku. Ingat untuk tidak berlarian. Akan ada banyak bahaya yang tidak diketahui di mausolem kekaisaran ini. Dan aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa menanganinya sendiri. Dev memperingatkan Jonathan. Kakak Chen, jangan khawatir. Aku akan mendengarkan perintah Kakak Chen. Ayahku sudah menjelaskannya ketika dia memintaku untuk datang. Jika Kakak Chen dalam bahaya, mari kita mencoba yang terbaik untuk melindungimu. Jonathan berkata dengan senyum ringan di wajahnya. Dev menepuk bahu Jonathan, hati-hati. Seharusnya akan ada masalah besar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.